ngapain? Mau nebar jala, mancing. Yuk. Kebetulan ada ember. Nah, nggak bawa ember buat naruh ikan ya. Yuk, yuk. Udah nyampe nih Kak. Iya, kayaknya bagus nih. Ada ikannya nggak nih? Kupikir ada, tapi kita coba dulu kali ya. Nebar jala ya. Jala udah banyak begini. Nah, gue gak sabar lagi nih Kak. Makan ikan. Bisa aja. Oke, adik-adik, sambil kita menunggu ikan-ikan ini masuk ke dalam jala saya, kita mau gerak dan lagi supaya lebih bersemangat di minggu ini. Check it out. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lagu kedua, kita mau Naik gunung. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Terbang yang mana? Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. lagu terakhir. Masih semangat ya? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siapa aja? Sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik masih semangat gak memuji Tuhan? Semangat! Kakak Kesha. Nah, gak cuma kakak Kesha sama kakak Dinda aja nih yang masih semangat. Adik-adik juga pasti masih semangat. Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Ayo kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita satu dalam doa ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah sehingga kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam ibadah ini, biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu saja, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sekarang kita mau lanjut memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita.
Oke, harus bersukacita hari ini ya. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kiranya kami dapat mengerti akan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Saatnya kita baca Alkitab. Siapkan Alkitab adik-adik di rumah. Kita mau baca dari mana Kak? Dari Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Ayo buka ya. Dibuka adik-adik, disiapkan dulu ya. Sekarang kita mau lihat adik kita yang baca Alkitab. Sekarang saatnya kita membaca Alkitab. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Judulnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang mendebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Kesya di sini. Nah, Kak Kesya hari ini ngajar di kelas TK. Adik-adik kita siap? Kita dengerin firman Tuhan. Nah, kita hari ini mau belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus itu ada 12. Nah, kita belajar dari 4 orang yang asal mulanya mereka bekerja sebagai penjala ikan. Siapakah dia? Nah, ini aku punya gambar. Lihat. Nah, siapakah mereka? Nah, dia adalah Bapak Simon dan Bapak Andreas. Nah, adik-adik tahu Bapak Simon Andreas ini kerjaannya menjadi penjala ikan. Nah, penjala ikan itu siapa sih Kak? Nah, kalau sekarang biasa dikenal dengan nelayan. Mereka nangkap ikan di laut. Nah, selain mereka berdua ini, kita lihat lagi, ada lagi. Nah, coba lihat sebelah sini Kak. Oke, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini adalah Bapak Yakobus dan Yohanes. Nah, mereka berempat ini di cerita bacaan kita ini dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya dia yang tadinya yang akhirnya nanti jadi 12. 4 orang ini. Tadi Bapak siapa aja? Ada Bapak Simon, ada Bapak Andreas, ada Bapak Yakobus dan Bapak Yohanes. Nah, mereka mancing pakai apa tadi ya? Aku udah bilang tuh. Nah, ini nih pakai jala. Jala tuh apa? Nih, aku punya gambarnya. Nah, ini nih gambar jala. Jala tuh kayak jaring-jaring besar. Jadi dia dilempar di tengah laut gitu. Tujuannya buat apa? Supaya para nelayan itu bisa nangkep ikan, sekali nangkep banyak. Contohnya nih, kakak punya lagi. Nah, banyak banget kan? Banyak banget ikan yang ketangkep.
ini. Tuh lihat deh mukanya senang banget. Jadi nelayan itu senang banget kalau dia udah menebar jala di laut, tengah laut, lalu pas dia tarik ikannya banyak banget nih. Wah. Nah, dari mereka berempat ini yang awalnya dia nangkepin ikan dipanggil Tuhan Yesus jadi murid-muridnya dia. Nah, nih jadi penjala manusia ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, dari 12 orang ini, 4 diantaranya yang tadi kakak udah sebutin, mereka masuk di dalamnya. Nah, sekarang kalau kemarin mereka tugasnya nangkepin ikan pakai jala, sekarang mereka jadi muridnya Tuhan Yesus, jadi penjala manusia. Nah, udah bukan pakai jala lagi yang tadi ditebar, tapi menggunakan hidupnya dia dan hatinya dia untuk menjadi Tuhan Yesus, melayani bersama Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, jadi adik-adik bukan cuma Bapak Simon, Bapak Andreas, Bapak Yakobus atau Bapak Yohanes yang dipanggil menjadi murid Yesus, tapi Kak Kesia, adik-adik di rumah, mama, papa, semua dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, jadi bukan cuma bapak-bapak yang tadi kakak cerita, tapi Kak Kesia, adik-adik semua jadi murid Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak tanya, ada yang tahu caranya jadi murid Tuhan Yesus gimana ya? Ih kakak, aku kan masih kecil gitu. Oh tenang adik-adik, adik-adik bisa dengan cara apa? Rajin berdoa. Nah pasti udah banyak ya yang udah mulai belajar berdoa makan. Nah biasanya kalau makan disuruh berdoa dulu. Nah belajar berdoa makan. Mau tidur berdoa dulu. Terus gimana lagi caranya? Hari Minggu jam 8 udah duduk manis, siap-siap kita ibadah, walaupun melalui di rumah, melalui YouTube, kita ibadah IHMPA kayak adik-adik. Terus ada lagi, dengerin mama papa. Kalau nggak boleh jangan dilawan, ya kan? Terus apa lagi? Berbagi sama adik-adik, sama kakak-kakaknya adik-adik. Jadi nggak boleh berantem ya. Kalau ada makanan berbagi, ada mainan main bareng, ya kan? Itu tanda-tanda jadi murid Tuhan Yesus yang baik. Jadi kakak mau tanya sebelum kakak tutup, siapkah kita jadi murid Tuhan Yesus yang baik? Aku siap. Kakak siap? Adik-adik siap nggak? Kalau siap, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangannya. Wah, adik-adik semua angkat tangan. Oke, kakak senang banget kita semua harus siap jadi murid Tuhan Yesus. Oke, jadi sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kanida di kelas kecil. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak bapak di bawah ini lagi ngapain? Fotonya nih, bapaknya lagi ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, bapak itu seorang nelayan. Ada yang tahu nelayan kerjaannya ngapain? Ayo lihat tuh gambarnya, bapaknya lagi ngapain? Lagi menangkap ikan, menjala ikan adik-adik. Nah, apa ya hubungannya sama bapak nelayan ini dengan cerita kita minggu ini? Back to the Bible. Nah, adik-adik, di ayatnya tadi, ayat yang ke-16 sampai 20 kita udah baca sama-sama tadi ya. Tuhan Yesus ini lagi berjalan-jalan, lagi jalan-jalan. Gak cuma jalan-jalan doang adik-adik. Tuhan Yesus ini mau mencari murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus ini melihat para penjala ikan adik-adik. Salah satunya ada Bapak Simon, ada Bapak Andreas, saudaranya Bapak Simon. Ada juga Bapak Yakobus, anak Zebedeus, dan Bapak Yohanes. Mereka ini adalah, pekerjaan mereka ini adalah seorang penjala ikan. Tuhan Yesus ini nggak mandang mereka sebagai penjala ikan itu untuk menjadi murid-muridnya. Mereka Tuhan Yesus nggak mandang mereka loh pekerjaan mereka apa, tapi Tuhan Yesus mau mereka menjadi murid-muridnya adik-adik. Nah, di ayatnya yang ke-17 Tuhan Yesus bilang,
Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan jadi penjala ikan lagi adik-adik, tetapi menjadi penjala manusia. Gimana ya penjala manusia itu? Tuhan Yesus ngajak kita untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi penjala manusia adik-adik. Penjala manusia ini maksudnya gimana? Masa kita nangkep-nangkep orang-orang di luar? Enggak kan? Enggak kayak gitu adik-adik, bukan nangkep-nangkepin orang. Nah, salah satunya, caranya, meskipun adik-adik masih kecil nih, masih belum mengerti banyak, tapi Tuhan Yesus mau loh adik-adik itu menjadi murid-muridnya. Nah, caranya gimana ya adik-adik? Yang paling pertama, pasti adik-adik udah tahu nih, yaitu berdoa. Rajin berdoa. Rajin berdoa untuk apapun. Untuk gereja, bangsa negara, semuanya. Nah, ada juga berbagi kepada sesama. Meskipun sekarang kondisinya lagi di rumah aja ya adik-adik, gimana cara kita berbagi kakak? Pasti ada ya caranya. Nah, lanjut nih, dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama mama papa. Kalau disuruh bantuin mama masak atau bersihin rumah, diturutin ya adik-adik, jangan main game terus. Jangan nonton TV terus, ayo siapa nih harus ikutin perintah mama dan papa ya di rumah. Lanjut lagi, ada memuji Tuhan. Lewat apa memuji Tuhannya? Nah, ini nih kita lagi apa? Ibadah. Kita memuji Tuhan loh lewat mengikuti ibadah online, ibadah minggu pelayanan anak online ini. Nah, itu dia cerita di minggu ini adik-adik. Kita diajak Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Murid-muridnya yaitu penjala manusia. Selamat berjumpa lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak David di kelas tanggung pada minggu ini. Tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Markus 1 ayat 16 sampai 20. Nah, sebelum kakak lanjut bercerita, kakak menanyakan kepada kalian. Kalian tahu tentang penjala ikan atau seorang nelayan? Apa yang mereka lakukan setiap harinya? Apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Ada yang tahu adik-adik? Nah, sama seperti pembacaan kita pada hari ini. Tentang Tuhan Yesus sedang menelusuri Danau Galilea. Pada saat itu, ia melihat Simon dan Andreas, saudara si Simon. Dan mereka sedang menebarkan jala ikan di danau itu untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, di ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia." Nah, tadi kan Simon dan Andreas sebagai penjala ikan atau sebagai nelayan. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu, ada yang tahu adik-adik apa? Penjala manusia itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menceritakan kasih Tuhan Yesus untuk dunia ini. Dengan kata lain menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, lanjut di ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Selanjutnya di ayat 18, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, mereka bertemu dengan Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya. Mereka sedang membereskan jala ikan di atas perahu mereka, di dalam perahu mereka. Sama seperti tadi Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes merupakan seorang penjala ikan juga adik-adik, atau seorang nelayan. Di sini di ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan orang tua mereka yaitu Zebedius di dalam perahunya, dan mereka mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus sama seperti Simon dan Andreas tadi adik-adik. Nah, pada pembelajaran hari ini yang pertama kita tahu tadi berapa orang yang mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama tadi ada Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes.
dan mereka semua adalah penjala ikan ya adik-adik, atau nelayan. Kenapa ya Tuhan Yesus memilih penjala ikan sebagai murid-murid mereka? Ada yang tahu adik-adik? Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita supaya kita tidak membeda-bedakan dalam memilih, baik memilih teman untuk bermain. Tuhan tidak mau kita untuk membeda-bedakan, baik yang kulit putih, kulit coklat, kulit kuning, orang kaya, orang miskin. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Nah, selanjutnya di pelajaran kedua yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita dengan talenta yang ada. Nah, tadi kan sama seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka kan talentanya sebagai seorang penjala ikan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajak mereka yang mempunyai talenta yang lebih untuk menjadi pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan dan menebarkan kasih-Nya. Yang terakhir yang dapat kita pelajari yaitu maksud dan tujuan Tuhan untuk memilih setiap orang untuk mau melayaninya dengan sederhana. Nah, di sini Tuhan mempunyai maksud dan tujuan tadi pada Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mempunyai maksud ya adik-adik untuk mereka mau belajar sederhana dalam memimpin nanti, mengajarkan cinta kasih Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Sama seperti kita juga, kita mempunyai maksud dan tujuan Tuhan untuk kita pakai dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, dan kita tidak mau untuk membedakan satu sama lain seperti Tuhan Yesus tadi, tidak mau membedakan orang yang kaya, miskin, atau nelayan, atau menjadi pengusaha. Tuhan Yesus tidak mau membedakannya adik-adik. Adik-adik, untuk pembelajaran kita pada hari ini saya rasa sudah cukup. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman. Iya. Wah, jadi segala manusia jadi murid Tuhan Yesus. Nah, kita mau merespon nih, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Oke, kita mau berdoa syafaat, Kak. Iya, Kak. Nah, adik-adik kita mau doa syafaat, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terkhusus gereja kami tercinta GPIB Gloria di Bekasi. Tuhan berkati para pendeta, para majelis ya Tuhan, Tuhan berkati karyawan kantor, para jemaat gereja, kakak-kakak layan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan dalam menjalani pelayanan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini. Khususnya gereja kami, GPIB Gloria Bekasi. Ya Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami selalu dalam melayani anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu supaya selalu rajin bersekolah minggu dan memuji muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan pada hari ini, ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk sanak saudara kami yang sedang berjuang untuk melawan penyakit mereka. Berkati mereka ya Tuhan dalam obat-obatannya, berkati mereka dalam perawatannya ya Tuhan, dan berkati dokter ataupun orang-orang yang sedang merawat mereka. Tuhan Yesus, kami minta pertolongan-Mu untuk memulihkan mereka ya Tuhan, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat kami, dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya yang udah dikasih sama mama papa. Nah, sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Memberikan persembahan adik-adik. Setelah itu kita mau berdoa kembali. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini. Lagu terakhir kita di ibadah ini adalah Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati kegiatan kami, aktivitas kami, sekolah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai.
Nah, ibadah kita udah selesai Kak. Pas banget Kak. Ini kita cek paginya. Iya nih, udah berat banget Kak. Iya, bantu Kak. Aduh, 1, 2, 3. Banyak banget Kak. Banyak banget Kak. Gede-gede. Wow. Oke, kalau gitu adik-adik, jangan lupa sampai jumpa di minggu depan. Dadah.